Oke, pada video kali ini kita akan membahas langkah-langkah membuat diagram garis. Nah, ini ada contoh soalnya. Berikut adalah data jumlah siswa di SMP Sukacita. Buatlah diagram garis dari tabel berikut. Ini datanya ya. Nah, diagram garis akan lebih mudah dibuat kalau misalnya kalian gunakan kertas kotak-kotak. Ini saya berikan contoh lembar kotak-kotaknya, kemudian ini datanya. Nah, sebelum membuat diagram garis, kita harus tuliskan dulu judul diagram yang akan kita buat itu apa. Ini judulnya jumlah siswa di SMP Sukacita. Kemudian kita buat garis vertikal dan garis horizontalnya. Nah, garis vertikal ini itu untuk menunjukkan banyak siswa. Sedangkan garis yang horizontal ini untuk data kelasnya. Jadi kita tulis dulu ini untuk kelas yang vertikal untuk banyak siswa ya. Kemudian kita beri batasannya. Nah, ingat untuk membuat batasan ini harus dengan jarak yang sama. Ini saya buat jaraknya 5 kotak. Jadi ke sini 5 kotak, ini jaraknya 5 kotak, 5 kotak, dan 5 kotak. Kemudian kita tuliskan kelasnya apa aja ya. Kelasnya ada 7A, 7B, 7C, 7D. Disesuaikan dengan data. Kemudian frekuensinya. Diberi batasan juga sama 2 kotak, 2 kotak, dan seterusnya 2 kotak. Kemudian isi dengan datanya. Cuman bedanya kalau ini kita isi sesuai dengan data yang ada, tapi kalau ini kita isi dengan bilangan-bilangan yang memiliki jarak yang sama. Misalnya saya mulai dengan 32 dan akhirnya 40. Dari 32 ke jarak berikutnya itu saya tambahin 2. Saya tambahkan 2 terus walaupun 34 ini tidak ada dalam data. Jadi selisihnya atau jaraknya itu harus selalu sama. Nah, yang penting ini tidak harus dimulai dari 32 dan tidak harus ditambah 2. Kalian boleh misalnya tambah 3 juga boleh. Yang penting semua data ini bisa include ke dalam diagram nanti. Jangan sampai kamu buat batasannya misalnya dari 40 di sini, 40 sampai 50. Nah, nanti mau isi yang data 32 kan nggak bisa, nggak ada tempatnya kan. Makanya kita buat, lihat dulu. Ini data terkecilnya berapa nih? Data terkecilnya 32, berarti di sini harus paling kecilnya 32. Kalian mau buat dari 10 juga nggak masalah. Oke ya. Kemudian tinggal kita isi 7A, banyak siswanya 36. Ini 7A, maka kita ikuti garis vertikal yang ini. 7A 36. Ini 36. Maka di sini titiknya. Oke, 7A 36, kemudian 7B 32. 7B 32 berarti titiknya di sini. Ya. Kemudian 7C 40 nih di sini nih, 7C. Kemudian 7D 38. Berarti 38 ini 7D. Oke. Nah, titik-titiknya udah jadi. Sekarang tinggal kita buat garisnya, hubungkan dari ini ke sini, dan ke sini. Jadi diagram garisnya. Nah, sekarang kita akan coba ke contoh soal yang kedua. Sekarang kita mau menyajikan data dalam diagram garis tentang banyak siswa SMP dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pada tabel 9.7. Ini tabelnya. Oke, sama seperti tadi ya. Tulis dulu judul diagramnya apa, banyak siswa dalam 4 tahun terakhir, banyak siswa SMP dalam 4 tahun terakhir. Kemudian buat garis vertikal horizontalnya, beri keterangan garis horizontalnya ini menunjukkan tahun, kemudian garis vertikalnya menunjukkan banyak siswa. Dengan beri batasan juga dengan jarak yang sama. Oke. Nah, ini saya buat 1100 sampai 1500 karena lihat dari sini ya, kita akan buat laki-laki dan perempuan dalam satu diagram garis saja. Di sini batasan terkecilnya kan 1100, terbesarnya 1500. Maka saya buat dari 1100 sampai 1500 dengan selisihnya 100. Ini selalu saya tambahkan 100, 100, 100, 100. Oke, kita buatnya satu-satu dulu. Sekarang saya akan buat yang laki-laki terlebih dahulu. Pada tahun 2012, lihat datanya. Siswa SMP yang berjenis kelamin laki-laki itu jumlahnya ada 1200. Maka kita buat pada tahun 2012 1200 masih sama seperti tadi. Kemudian pada tahun 2013 yang laki-laki berjumlah 1100. Di situ titiknya ya. Kemudian 2014 ada 1400, 2015 ada 1500. Oke, setelah itu kita buat garisnya. Oke, masih sama.
Nah, sekarang kita akan buat yang perempuan tapi dalam diagram yang sama. Nah, yang perlu diingat 2012 itu garisnya di sini. Maka waktu kalian mau isi yang perempuan pun jangan keluar dari garis ini. Contoh, perempuan pada tahun 2012 jumlahnya ada 1300. Maka tetap pada garis ini ya, garis 2012 ini 1300-nya di sini. Maka di sini titiknya. Oke. Kemudian pada tahun 2013 ada 1450. Maka ini kan 1400, 1500, selisihnya 100, 1450 berarti tengah-tengahnya nih. Nah, di sini. Oke, 2013. Kemudian 2014 ada 1500, di sini titiknya. 2015 1450 lagi di sini. Oke, udah jadi. Kemudian kita buat garisnya. Nah, yang perlu diingat jangan lupa buat keterangannya. Yang laki-laki berwarna merah, yang perempuan berwarna hijau. Diagram lingkaran merupakan cara menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring. Setiap juring menyatakan besar-besar tiap data. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase atau besar sudut. Nah, sekarang kita lihat ya contoh soal berikut. Di sini terdapat data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 5 SD Garuda disajikan dalam sebuah tabel. Jenis pekerjaan orang tua dan banyak yang orang tuanya bekerja sebagai PNS. 2 orang yang bekerja sebagai pegawai swasta, 3 orang bekerja sebagai TNI Polri, dan 1 orang bekerja sebagai pegawai BUMN, 5 orang sebagai petani, 2 orang sebagai nelayan, dan 3 orang sebagai pedagang. Nah, sajikan data tersebut dalam diagram lingkaran. Nah, langkah pertama yaitu menentukan jumlah seluruh orang tua siswa berdasarkan tabel yang telah disajikan. Nah, yang kita harus perhatikan adalah kolom banyak siswa. 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 20. Nah, tentukan besar persentase atau besar sudut setiap bagian. Tentu dengan memperhatikan tabel yang telah disajikan. Yang pertama adalah mencari besar sudut. Tentukan besar sudut pada pekerjaan pegawai negeri atau PNS. Banyak siswa yang memiliki orang tua yang bekerja sebagai PNS ada 4. Dan jumlah seluruh banyak orang tua di dalam kelas tersebut ada 20. Maka dikalikan dengan 360 derajat. Mengapa dikali 360 derajat? Karena besar sudut pada lingkaran adalah 360 derajat. Karena kita mencari sudut, maka kita sesuaikan dengan besar sudut lingkaran. Baik, terlebih dahulu 4 dikali 360 atau bisa juga kita bagi terlebih dahulu. 360 derajat dibagi 20 sama dengan 18. 18 dikali 4 sama dengan 72 derajat. Begitu seterusnya, pegawai swasta terdapat 2 orang dari 20 orang tua siswa dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. TNI atau Polri terdapat 3 orang dari 20 orang siswa dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. 4. Pegawai BUMN terdapat 1 orang tua siswa per 20
orang tua siswa dikali 360 derajat sama dengan 18. Begitu seterusnya. Nah, kali ini kita akan menentukan besar persentasenya dengan berdasarkan tabel. PNS, karena kita di sini akan mencari besar persentase, maka yang kita perhatikan yang diganti tadi menggunakan sudut pengalinya adalah 360 derajat. Sedangkan pada persentase kita mengalinya dengan 100%. Caranya sama. 100 dibagi 20 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20%. Begitu juga pegawai swasta. 2 per 20 dikali 100% sama dengan 10%. Ketiga, TNI Polri. 3 per 20 dikali 100 sama dengan 15%. 4. Pegawai BUMN 1 per 20 dikali 100% sama dengan 5%. Petani 5 per 20 dikali 100% sama dengan 25%. 6. Nelayan 2 per 20 dikali 100% sama dengan 10%. Dan terakhir, pedagang 3 per 20 dikali 100% sama dengan 15%. Nah, langkah ketiga adalah buatlah lingkaran dengan menggunakan jangka. Bagilah lingkaran sesuai dengan besar sudut atau persentase dengan menggunakan busur. Nah, langkah-langkah untuk membuat lingkaran menggunakan jangka. Pertama-tama, tentukanlah titik sudut sebuah lingkaran tersebut menggunakan salah satu sisi jangka yang tajam. Kemudian salah satu sisi jangka ditarik hingga membentuk sebuah lingkaran. Langkah keempat adalah berilah keterangan tiap-tiap besar sudut atau persentase sesuai dengan data. Nah, seperti inilah tabel yang diubah menjadi diagram lingkaran jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 5 SDN Garuda. Berdasarkan besar sudut. Inilah diagram lingkaran sesuai dengan besar persentase. Tuh.